Cerita Alkitab tentang Yusuf dan mimpi Firaun yang terambil dalam Alkitab Kejadian pasal 40 sampai 41. Pada suatu waktu, juru minum dan juru roti Raja Mesir yaitu Firaun membuat kesalahan sehingga mereka ditahan bersama-sama dengan Yusuf. Kepala penjara menempatkan mereka bersama-sama dengan Yusuf dengan maksud agar Yusuf dapat melayani mereka. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya lah bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuanya itu, "Mengapa hari ini mukamu semuram itu?" Lalu mereka menjawab, "Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Ceritakanlah mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh dengan buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu kepada Firaun." Lalu Yusuf mengartikan mimpi itu. Kata Yusuf bahwa dalam 3 hari Firaun akan mengadakan pesta dan juru minum itu akan dibebaskan. Dan Yusuf juga mengingatkan juru minum itu, katanya, "Apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan halku kepada Firaun." Juru roti pun menceritakan mimpinya. Katanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi makanan. Dalam bakul atas ada berbagai macam makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Dan Yusuf pun mengartikan mimpi itu. Kata Yusuf bahwa dalam 3 hari juru roti itu akan digantung di atas tiang gantungan dan burung-burung akan memakan dagingnya semuanya. Setelah 3 hari kemudian terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf. Juru minum dikembalikan kepada jabatannya, sementara juru roti dihukum gantung. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai itu keluar 7 ekor lembu yang indah rupanya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampak juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk rupanya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lalu lembu-lembu yang buruk rupanya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah rupanya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Lalu tidurlah Firaun kembali. Tetapi ia bermimpi untuk kedua kalinya. Adapun mimpinya, tampak timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampak juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Pada waktu pagi, gelisahlah hati Firaun, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepada Firaun. Maka ingatlah juru minum itu kepada Yusuf. Ia menceritakan kepada Firaun bahwa ada seorang yang
dipakai oleh Tuhan untuk mengartikan mimpinya, yaitu Yusuf yang ada di dalam penjara. Kemudian Firaun menyuruh mengeluarkan Yusuf. Maka ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Lalu Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf, baik tentang lembu maupun tentang bulir gandum. Maka Yusuf menceritakan arti Firaun. Kata Yusuf, ada 7 tahun kelimpahan di Mesir dan ada 7 tahun kelaparan. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal, budi dan bijaksana, mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam 7 tahun yang baik yang akan datang itu, dan dibawa kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya, supaya dalam 7 tahun kelaparan mereka tidak binasa karena kelaparan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu diangkatnyalah Yusuf untuk menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke atas kereta kudanya dan memerintahkan kepada seluruh orang Mesir menghormati Yusuf. Firaun memberi nama baru kepada Yusuf, yakni Safnat Panea, serta memberi putrinya kepada Yusuf untuk menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf menjadi sebagai penguasa seluruh tanah Mesir. Setelah itu pergilah Yusuf dari hadapan Firaun, lalu dikelilingilah seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil tumbuh-tumbuhan dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah 2 putra untuk Yusuf. Yang pertama diberi nama Manasye dan yang kedua diberi nama Efraim. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan, maka datanglah 7 tahun kelaparan. Semua orang datang ke Mesir untuk meminta roti. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Bahkan dari seluruh bumi datang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Melalui cerita, Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir, mengajarkan kepada kita, yang pertama, Tuhan mengangkat orang yang setia. Yang kedua, hikmat dari Tuhan membawa berkat. Yang ketiga, rencana Tuhan sempurna dan tepat waktu. Serta yang terakhir, kesuksesan harus digunakan untuk kebaikan.